Setiap orang tua pernah muda, dan setiap anak jika umur panjang akan menua. Di antara dua titik ini terbentang ruang yang disebut kehidupan, tempat cinta diuji, pengorbanan diuji balik, dan hubungan dibentuk ulang oleh waktu, jarak, dan perubahan zaman. Tidak ada orang tua yang sempurna, sebagaimana tidak ada anak yang tanpa celah. Namun di usia senja, ada satu harapan yang melekat kuat di hati semua orang tua. Ingin tetap dicintai dan didekati oleh anak-anaknya. Ingin tetap menjadi bagian dari hidup mereka, meski perlahan tubuh melemah dan peran berubah. Sayangnya, harapan itu tidak selalu berjalan searah dengan kenyataan. Banyak orang tua yang merasa dilupakan, diabaikan, bahkan ditinggalkan secara perlahan oleh anak-anak yang dulu dibesarkannya dengan penuh kasih. Mereka bertanya dalam hati, apa salahku? Mengapa anak-anakku menjauh, padahal aku hanya ingin mereka peduli? Dan seringkali mereka tidak mendapatkan jawaban yang jujur, karena anak-anak pun kerap memendam luka yang tak terucapkan, luka yang lahir bukan dari kebencian, tapi dari kelelahan emosional yang terus menumpuk. Di usia tua, cinta sejati tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling memberi, tetapi oleh siapa yang paling mampu mengerti. Bukan sekadar tentang siapa yang mengorbankan lebih banyak, tetapi siapa yang bersedia membuka hati lebih dalam. Dan di titik ini kesadaran menjadi kunci. Banyak luka dalam hubungan antara orang tua dan anak bukan berasal dari niat jahat, tapi dari ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa sikap tertentu menyakiti. Tidak sadar bahwa kalimat yang dilontarkan justru membuat jarak. Tidak peka bahwa kasih sayang bisa berubah bentuk menjadi tekanan, meskipun maksudnya ingin melindungi. Ketahuilah video ini tidak dibuat untuk menyalahkan orang tua, apalagi merendahkan pengorbanan mereka. Justru sebaliknya, ini adalah undangan untuk merenung bersama. Agar masa tua bisa dijalani bukan dalam kesepian, tapi dalam kehangatan. Bukan dalam rasa diabaikan, tapi dalam sambungan cinta yang dewasa. Karena setiap orang tua layak dihormati, tapi untuk bisa terus dihormati, ada kebijaksanaan yang perlu dipelajari. Dan itulah yang akan kita coba pahami melalui 7 kesalahan umum yang, jika tidak disadari, dapat membuat anak-anak perlahan menjauh. Bukan karena mereka berhenti mencintai, tetapi karena mereka tidak lagi tahu bagaimana caranya mendekat tanpa terluka. Sekarang mari kita bahas semuanya. Pertama, terlalu mengontrol kehidupan anak. Salah satu kesalahan yang sering tidak disadari oleh orang tua lanjut usia adalah terlalu mengontrol kehidupan anak-anak mereka yang sudah dewasa. Keinginan untuk tetap terlibat dalam kehidupan anak bukanlah hal yang salah, apalagi jika dilandasi oleh kasih sayang. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika rasa sayang itu berubah menjadi keinginan untuk mengatur, menentukan, dan mencampuri terlalu dalam setiap aspek hidup anak. Padahal anak yang sudah dewasa, apalagi yang telah berumah tangga, membutuhkan ruang untuk menjalani hidupnya sendiri, belajar dari keputusan yang mereka ambil, dan bertumbuh melalui pengalaman pribadi mereka. Sebagai contoh, bayangkan seorang ibu yang tinggal bersama anak lelakinya dan menantunya. Setiap hari ia ikut mengatur cara menantunya memasak, membersihkan rumah, bahkan mengasuh cucu. Ia sering berkata, "Dulu mama gak pernah kasih anak-anak jajan seperti itu." Atau, "Kalau mama lantai itu harus dipel pakai air panas biar benar-benar bersih." Meski mungkin maksudnya baik, ucapan-ucapan ini bisa melukai perasaan anak dan menantu, membuat mereka merasa tidak dipercaya, bahkan tidak dihargai di rumah mereka sendiri. Tidak jarang, si anak yang semula ingin berbakti dengan merawat ibunya, justru merasa tertekan dan akhirnya mulai menjauh secara emosional. Atau dalam contoh lain, seorang ayah yang terlalu ikut campur dalam urusan karier anaknya. Ketika anak memilih pekerjaan yang gajinya tidak besar namun sesuai minat, si ayah berkata, "Bapak sudah capek-capek menyekolahkan kamu tinggi-tinggi, masa kamu cuma kerja begitu? Malu sama tetangga." Anak yang mendengar ini bisa merasa seolah seluruh hidupnya hanyalah alat ukur keberhasilan orang tua. Ia tidak lagi merasa memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Lama-lama, tekanan emosional semacam ini menumpuk dan bisa menjadi sumber perasaan kecewa, marah, bahkan benci. Yang lebih menyakitkan lagi, terkadang orang tua terus-menerus menelepon
mengatur kapan cucu harus tidur, apa yang harus dimakan, berapa uang yang harus ditabung, hingga ikut campur soal kapan anak harus membeli rumah atau mobil. Tanpa sadar, kehidupan pribadi anak menjadi ladang kontrol orang tua. Dalam jangka panjang, hubungan yang seharusnya hangat berubah menjadi dingin karena anak merasa hidupnya selalu diawasi dan dinilai. Padahal, ketika anak diberi ruang untuk menentukan sendiri hidupnya, itu bukan berarti orang tua kehilangan peran. Justru disitulah bukti keberhasilan orang tua dalam membesarkan anak yang mampu mandiri dan bertanggung jawab. Orang tua bisa tetap menjadi tempat pulang, tempat bertukar pikiran, tempat anak mencari nasihat, namun bukan sebagai pengendali hidup. Memberikan nasihat boleh saja, tetapi sebaiknya dengan cara yang bijaksana dan penuh empati. Misalnya alih-alih berkata, "Kamu salah didik anakmu," lebih baik bertanya, "Mama dulu pernah menghadapi hal serupa, kamu mau dengar cara mama dulu nggak?" Dengan cara ini, orang tua tetap bisa berbagi pengalaman, tanpa membuat anak merasa dihakimi atau dipaksa. Perlu diingat bahwa kasih sayang yang terlalu dikemas dalam kontrol berlebihan bisa terasa seperti beban bagi anak. Seringkali bukan niat baiknya yang dipermasalahkan, tapi cara penyampaiannya yang membuat anak merasa terkekang. Dan ketika hal ini terjadi terus-menerus, hubungan yang awalnya dipenuhi cinta bisa berubah menjadi jarak yang sunyi. Orang tua merasa anak tidak perhatian, sementara anak merasa orang tua tidak pernah puas. Maka penting untuk belajar menahan diri, memberi ruang, dan percaya bahwa anak yang dulu kita didik, kini telah cukup dewasa untuk menjalani hidupnya sendiri. Kedua, mengungkit masa lalu dan pengorbanan. Kesalahan yang juga sering dilakukan oleh orang tua di usia lanjut adalah kebiasaan mengungkit masa lalu dan pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk anak-anaknya. Dalam hati, para orang tua tentu ingin anak-anaknya menyadari dan menghargai betapa besar perjuangan yang mereka lalui dalam membesarkan, menyekolahkan, dan membimbing anak hingga dewasa. Namun yang sering luput dari perhatian adalah bahwa pengorbanan sejati tidak pernah menuntut imbalan, apalagi digunakan sebagai senjata untuk membuat anak merasa bersalah atau berhutang budi sepanjang hidup. Banyak anak tumbuh dengan rasa hormat yang tinggi terhadap orang tuanya. Mereka sadar betapa beratnya perjuangan ibu dan ayah mereka saat dulu masih susah. Tapi ketika rasa hormat itu setiap hari ditagih dengan kalimat-kalimat seperti, "Kalau bukan karena Bapak, kamu nggak mungkin jadi seperti sekarang." Atau, "Ibu dulu sampai nggak makan demi kamu, masa sekarang kamu tega begini sama ibu?" Maka hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan keikhlasan mulai berubah menjadi hubungan yang penuh tekanan emosional. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh seperti ini sering terjadi. Seorang anak yang hidup pas-pasan dan masih berjuang, menghidupi keluarganya sendiri, ditelepon oleh ibunya yang berkata, "Dulu ibu jual gelang satu-satunya buat bayar kuliah kamu, sekarang kamu kok nggak pernah ajak ibu jalan-jalan." Anak itu mungkin awalnya hanya belum sempat atau belum punya cukup uang, tapi karena ditegur dengan cara seperti itu, ia justru merasa bersalah dan terluka. Bahkan bisa timbul perasaan, kalau memang semua pengorbanan itu diniatkan untuk dihitung-hitung, apa itu masih bisa disebut cinta orang tua? Contoh lain, ketika orang tua merasa kecewa karena anak tidak mengikuti permintaan mereka, lalu berkata, "Dulu waktu kecil kamu sakit, ibu tidak tidur semalaman, tapi sekarang kamu malah melawan." Ibu, ucapan seperti ini bisa sangat menyakitkan bagi anak. Apalagi jika ia merasa tidak salah secara prinsip, hanya berbeda pandangan. Alih-alih membangun hubungan yang saling mendukung, hubungan itu berubah menjadi semacam utang budi yang tak pernah lunas. Sikap ini tanpa disadari bisa menimbulkan luka batin pada anak. Anak jadi merasa bahwa cinta orang tuanya bersyarat. Ia harus terus memberi, terus memenuhi keinginan orang tuanya, atau akan dicap sebagai anak durhaka, tak tahu balas budi. Padahal, banyak anak sebenarnya ingin membalas semua kebaikan orang tuanya, namun dengan cara mereka sendiri, dalam batas kemampuan mereka. Ketika semua itu tidak dianggap cukup, anak bisa menjadi lelah secara batin. Dan kelelahan emosional seperti ini seringkali berujung pada jarak, bahkan keretakan hubungan.
Padahal pengorbanan orang tua itu sudah sangat mulia dan akan tetap dikenang anak-anak yang berhati tulus. Namun, ketika pengorbanan itu terus diungkit, bukan hanya nilai pengorbanan itu yang menjadi pudar, tapi juga kasih sayang yang menyertainya ikut terkikis. Anak yang tadinya ingin membalas budi dengan sukacita, lama-lama melakukannya dengan terpaksa, dan cinta yang tumbuh dari keterpaksaan, cepat atau lambat akan layu. Yang lebih bijak adalah membiarkan anak-anak mengingat sendiri jasa orang tuanya, bukan dengan terus-menerus mengingatkan. Percayalah, anak-anak yang tumbuh dengan cinta akan tahu kapan saatnya berterima kasih dan bagaimana caranya menghargai. Biarkan balas budi itu lahir dari kesadaran, bukan dari paksaan. Orang tua yang benar-benar dicintai bukanlah yang selalu mengungkit masa lalu, tapi yang hadir di masa kini dengan ketulusan dan pengertian. Kadang, cukup dengan senyum yang ikhlas dan kalimat sederhana seperti, "Ibu bahagia melihat kamu hidup baik," sudah membuat anak merasa dicintai dan ingin membalasnya dengan seluruh kemampuan dan hatinya. Ketiga, selalu merasa paling benar. Kesalahan ketiga yang sering tanpa disadari dilakukan oleh orang tua di usia lanjut adalah kebiasaan merasa paling benar. Ini adalah sikap yang sebenarnya manusiawi, karena semakin tua seseorang, semakin panjang pula pengalaman hidup yang dimiliki. Namun ketika pengalaman itu berubah menjadi sikap merasa lebih tahu segalanya dan menolak sudut pandang baru, tanpa sadar itu bisa menjauhkan anak-anak secara emosional. Banyak orang tua berpikir bahwa karena mereka telah melewati masa muda dan pernah mengalami kerasnya hidup, maka segala nasihat atau pandangan mereka harus dianggap benar dan wajib diikuti. Sayangnya, cara hidup, tantangan, dan kondisi zaman saat ini sangat berbeda dengan zaman mereka dahulu. Anak-anak yang hidup di era sekarang menghadapi masalah dan tekanan yang tidak sama, sehingga cara menghadapinya pun tidak bisa selalu disamakan. Misalnya, ketika anak bercerita bahwa ia stres dengan pekerjaan dan ingin mencoba pindah ke bidang lain yang lebih ia minati, orang tua langsung berkata, "Kamu itu kurang bersyukur. Zaman bapak dulu mau kerja apa saja disikat, nggak pilih-pilih. Sekarang malah ngeluh." Ucapan ini mungkin dimaksudkan sebagai motivasi, tapi bisa ditangkap anak sebagai bentuk penolakan dan pengabaian terhadap perasaan mereka. Atau ketika terjadi perbedaan pandangan soal mendidik anak, orang tua langsung menolak mentah-mentah cara baru yang digunakan oleh anak. Misalnya, cucu menangis lalu sang ayah memilih untuk memeluk dan menenangkan, tapi orang tua malah berkata, "Kamu terlalu lembek, dulu kamu saya pukul pakai rotan, sekarang bisa jadi orang juga." Kalimat seperti ini terasa merendahkan dan membuat anak merasa tidak dihormati sebagai orang tua dari anaknya sendiri. Ada juga kasus di mana orang tua merasa bahwa cara beragama, cara bergaul, bahkan pilihan gaya hidup anaknya semuanya salah, hanya karena tidak sama seperti dulu. Ketika anak mulai memakai cara pandang baru, orang tua langsung berkata, "Kamu sekarang aneh-aneh, banyak mikir, ikut-ikutan zaman." Padahal, bisa jadi anak hanya sedang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang berbeda. Sikap merasa paling benar sering membuat komunikasi antara orang tua dan anak menjadi satu arah. Anak tidak lagi berani mengungkapkan isi hati karena takut dinilai, disalahkan, atau dianggap melawan. Mereka akhirnya memilih diam atau menjaga jarak. Dan ketika anak mulai menarik diri, orang tua merasa anak berubah, padahal yang berubah sebenarnya adalah ruang dialog yang tertutup oleh tembok kebenaran sepihak. Perasaan ingin dihormati oleh anak itu wajar dan sah, tapi rasa hormat yang sejati tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh ketika anak merasa didengarkan, dihargai, dan diperlakukan sebagai individu yang setara secara kemanusiaan, meskipun berbeda secara usia. Ketika orang tua bersedia membuka ruang diskusi, mendengarkan lebih dulu sebelum menghakimi, dan tidak merasa harus selalu benar, disitulah hubungan akan menjadi hangat dan tumbuh rasa saling percaya. Ada orang tua yang bijak berkata, "Pengalaman, saya memang panjang tapi bukan berarti saya tahu segalanya. Mungkin ada hal-hal yang anak saya tahu lebih baik karena dia hidup di masa yang berbeda." Kalimat seperti ini bukan saja menunjukkan kerendahan hati tapi juga membuka pintu bagi anak untuk merasa diterima, didengar, dan dianggap dewasa. Mengalah bukan berarti kalah. Kadang, dengan hanya mengiyakan atau berkata, "Ibu tidak terlalu
Paham, tapi ibu percaya kamu sudah pertimbangkan dengan baik. Bisa menjadi pelukan tak terlihat yang sangat bermakna bagi anak. Ia merasa dipercaya, dan karena merasa dipercaya, ia justru akan lebih menghargai orang tuanya. Hubungan antara orang tua dan anak di usia lanjut bukan lagi soal siapa yang lebih benar, tapi siapa yang lebih mampu menjaga cinta dan pengertian agar tetap tumbuh, meski berbeda pandangan. Keempat, menjadi sumber negativitas. Salah satu hal yang bisa membuat anak-anak menjauh dari orang tuanya di usia lanjut adalah ketika kehadiran orang tua dipenuhi oleh aura negatif. Ini bukan berarti orang tua harus selalu ceria atau menyenangkan setiap saat, karena sebagai manusia wajar jika merasa lelah, kecewa, atau bahkan sedih. Namun ketika sikap negatif menjadi pola yang terus-menerus, suasana itu bisa menyelimuti rumah dan menciptakan ketegangan emosional yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Sikap negatif ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang setiap hari mengeluh tentang hal-hal kecil. Cuaca, makanan, harga barang, cucu yang terlalu ramai, atau suara televisi yang dianggap terlalu keras. Keluhan yang diulang-ulang tanpa henti meskipun sepele, lama-lama bisa terasa seperti beban. Anak yang awalnya dengan sabar mendengarkan lambat laun mulai merasa lelah. Mereka mungkin tidak menunjukkan dengan kata-kata, tapi secara perlahan mereka mulai mengurangi waktu untuk berbicara, duduk bersama, atau mengajak jalan-jalan. Ada pula orang tua yang selalu melihat sisi buruk dari segala hal. Ketika anak bercerita bahwa ia baru saja naik jabatan, orang tua langsung menimpali dengan, "Tapi kamu jangan senang dulu, jabatan tinggi itu banyak musuhnya." Atau ketika cucu berhasil meraih prestasi, langsung dikomentari, "Ah, masih kecil, belum tentu nanti bisa sukses juga." Tanpa disadari, komentar semacam itu mematahkan semangat dan menciptakan jarak emosional. Anak-anak tidak lagi merasa bahwa orang tuanya adalah tempat mereka mencari semangat, melainkan sumber ketegangan yang harus dihindari. Sikap suka membandingkan juga termasuk bagian dari sumber negativitas. Ketika orang tua mengatakan, "Kakakmu itu lebih perhatian dari kamu," atau "Anak si A itu tiap minggu datang, kamu kok jarang kelihatan," maka yang terdengar oleh anak bukanlah keinginan untuk diperhatikan, melainkan kritik yang menyakitkan. Anak yang sedang berjuang membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan tanggung jawab lainnya, bisa merasa tidak dihargai dan disalahpahami. Mereka bukan tidak ingin berbakti, tetapi seringkali sedang terjebak dalam tuntutan hidup yang sangat melelahkan. Tidak sedikit pula orang tua yang terlalu fokus pada penyakit atau kekurangannya sendiri dan menjadikan itu sebagai bahan keluhan sehari-hari. Setiap kali anak datang, yang dibicarakan hanyalah daftar obat, rasa sakit, dan kekecewaan pada hidup. Memang benar bahwa menua sering membawa ketidaknyamanan fisik dan wajar untuk membicarakannya. Namun jika itu menjadi satu-satunya topik yang dibicarakan terus-menerus, tanpa diselingi rasa syukur, harapan, atau cerita hangat, anak bisa merasa bahwa setiap pertemuan hanya akan menambah beban batin. Bukan berarti orang tua tidak boleh jujur tentang perasaannya, tapi penting untuk menjaga agar kejujuran itu tidak berubah menjadi racun emosional. Kehadiran orang tua yang penuh ketenangan, penerimaan, dan doa yang tulus bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa bagi anak-anaknya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, anak-anak butuh pelukan emosional yang datang dari wajah ramah orang tua, bukan wajah yang selalu murung dan bibir yang hanya berisi keluhan. Kadang, cukup dengan berkata, "Alhamdulillah hari ini masih bisa lihat cucu main," atau "Ibu senang bisa duduk bareng kalian," sudah membuat rumah terasa hangat. Sikap positif seperti ini akan membuat anak merasa ingin sering-sering pulang, sering-sering menelepon, karena mereka tahu bahwa ada suasana damai yang menenangkan ketika berada di dekat orang tuanya. Kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi dalam hidup, terutama saat usia lanjut, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana menyikapinya. Dan pilihan untuk menjadi sumber ketenangan, bukan sumber ketegangan, akan menjadi warisan yang sangat berharga bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena lebih dari harta, anak-anak akan selalu mengenang bagaimana perasaan mereka saat bersama orang tuanya.
dan itu adalah ingatan yang akan bertahan jauh lebih lama daripada nasihat atau keluhan. Kelima, tidak mau belajar atau beradaptasi. Salah satu hal yang sering menjadi penyebab renggangnya hubungan antara orang tua lanjut usia dan anak-anaknya adalah ketika orang tua menutup diri terhadap perubahan dan enggan untuk belajar hal-hal baru. Memang tidak mudah bagi siapapun untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat, apalagi di usia senja. Namun, ketika seseorang benar-benar menolak untuk mencoba memahami perubahan dan bersikap kaku terhadap hal-hal baru, hal ini bisa menjadi penghalang besar dalam komunikasi dan kedekatan dengan anak-anak serta cucu-cucu mereka. Dalam banyak keluarga, kita bisa melihat situasi seperti ini. Anak mencoba mengajari ayahnya cara menggunakan ponsel pintar agar bisa video call dengan cucu. Tapi si ayah berkata, "Ah, bapak udah tua, gak usah kayak anak muda." Lalu langsung menolak tanpa mau mencoba. Padahal, anak berniat membantu agar ayahnya tetap bisa berinteraksi dengan keluarga, apalagi kalau tinggal berjauhan. Saat orang tua menolak belajar, kesempatan untuk terhubung secara emosional pun ikut tertutup. Contoh lain yang sering terjadi adalah dalam hal cara berpikir atau kebiasaan hidup. Misalnya seorang ibu menolak memahami mengapa anaknya memilih pola makan vegetarian atau tidak lagi memberi makanan manis pada anaknya karena alasan kesehatan. Si ibu bersikeras, "Dulu kamu saya kasih makan telur dan gula tiap hari, sehat-sehat aja, sekarang kok aneh-aneh." Kalimat seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi bisa membuat anak merasa bahwa keputusan hidupnya tidak dihargai. Sikap tidak mau belajar ini juga tampak dalam hal berkomunikasi. Dunia kini lebih terbuka terhadap isu-isu seperti kesehatan mental, pola asuh anak yang lebih lembut, atau pemahaman baru soal hubungan keluarga. Tapi ketika orang tua berkata, "Itu semua cuma ngada-ngada zaman sekarang," atau "Anak kecil sekarang manja semua, salah didik," maka anak merasa usahanya untuk menjadi orang tua yang baik justru direndahkan. Padahal yang diinginkan, anak bukan penghakiman melainkan dukungan dan penerimaan. Tentu kita paham bahwa tidak semua hal bisa dipelajari dengan mudah di usia tua, tapi yang lebih penting dari kemampuan belajar adalah kemauan untuk terbuka. Sikap terbuka terhadap hal baru adalah bentuk penghormatan terhadap dunia anak-anak yang kini hidup dalam lingkungan dan tekanan yang sangat berbeda. Ketika orang tua berkata, "Bapak nggak terlalu paham tapi coba jelaskan ke Bapak biar ngerti," itu sudah menjadi jembatan yang sangat indah untuk mendekatkan hati antara generasi. Kadang orang tua merasa gengsi untuk belajar dari anaknya, karena merasa itu seperti membalik posisi. Tapi justru disitulah letak kebesaran hati yang akan sangat dihargai. Anak-anak akan jauh lebih hormat pada orang tua yang mau belajar, bertanya, dan mencoba menyesuaikan diri, daripada yang hanya duduk di menara kebenaran masa lalu. Menolak beradaptasi juga bisa membuat orang tua merasa terasing di tengah keluarga sendiri. Mereka merasa tidak diajak bicara, tidak dilibatkan, padahal sebenarnya anak-anak hanya bingung bagaimana menyampaikan sesuatu tanpa menyinggung perasaan. Ketika orang tua menunjukkan sedikit saja keinginan untuk memahami dunia anak-anak mereka, percakapan pun akan mengalir lebih hangat, dan kehadiran orang tua tidak lagi terasa sebagai pengingat masa lalu, tapi sebagai bagian yang hidup dari masa kini. Belajar di usia tua bukan soal teknologi atau teori modern semata, tapi tentang kesiapan hati untuk tetap tumbuh bersama orang-orang yang kita cintai, karena cinta sejati tidak berhenti pada masa lalu, tapi terus bergerak dan menyesuaikan diri demi menjaga kehangatan dalam hubungan. Anak-anak tidak menuntut orang tuanya menjadi serba bisa, mereka hanya ingin merasa bahwa orang tuanya masih ingin tumbuh bersama mereka. Maka tidak ada salahnya mencoba. Mungkin belajar menyalakan video call, mengenal sedikit tentang gaya hidup anak, atau sekadar mendengarkan pandangan mereka tanpa buru-buru menolak. Karena seringkali, anak hanya butuh sedikit ruang dan pengertian agar mereka tetap merasa dekat. Dan bagi orang tua, ini bukan sekadar soal belajar hal baru, tapi tentang mempertahankan tempat istimewa di hati anak-anak mereka. Keenam, menjadi beban emosional atau manipulatif.
Salah satu kesalahan yang paling sering membuat hubungan orang tua dengan anak menjadi renggang di usia tua adalah ketika orang tua tanpa sadar menjadi beban emosional atau bahkan bersikap manipulatif secara halus. Ini bukan soal fisik atau materi. Banyak anak dengan penuh kasih mau merawat, membiayai, dan melayani kebutuhan orang tuanya meskipun dalam keadaan sulit. Namun yang melelahkan bukanlah tenaga yang dikeluarkan, melainkan tekanan emosional yang terus-menerus menguras batin. Beban emosional itu bisa muncul ketika orang tua menggantungkan seluruh kebahagiaan dan rasa aman hanya kepada anak, seolah-olah hidup mereka tidak punya arti selain apa yang anak lakukan atau tidak lakukan. Misalnya ketika anak tidak sempat mengunjungi orang tua karena pekerjaan, lalu orang tua berkata dengan nada menyedihkan, "Sudah ibu di rumah sendiri saja, nggak ada yang peduli juga. Kalau ibu mati juga paling baru tahu seminggu kemudian." Kalimat ini meskipun mungkin lahir dari kesepian, terasa seperti serangan emosional yang memicu rasa bersalah dalam hati anak. Contoh lain adalah ketika orang tua sering berkata, "Kalau kamu benar-benar sayang sama bapak, kamu pasti nggak akan nolak permintaan ini." Kalimat seperti ini adalah bentuk manipulasi halus yang membuat anak merasa serba salah. Di satu sisi ia ingin berbakti. Di sisi lain ia merasa dibebani oleh tuntutan yang terus-menerus. Bila ini terjadi secara berulang, anak bisa mulai merasa tidak bebas menjadi dirinya sendiri di hadapan orang tuanya. Cinta dan bakti yang seharusnya tumbuh dari hati berubah menjadi kewajiban yang penuh tekanan. Manipulasi emosional juga bisa muncul dalam bentuk drama atau korbanisasi. Ketika orang tua selalu memosisikan diri sebagai pihak yang paling menderita, paling tidak dimengerti, atau paling dilupakan, maka anak akan kelelahan secara mental. Apalagi jika semua usaha anak selalu dianggap kurang. Misalnya, anak sudah mengirim uang rutin, tapi orang tua berkata, "Uang bukan segalanya, perhatian itu lebih penting. Tapi kamu nggak pernah sempat." Lalu ketika anak datang dikatakan, "Kamu datang karena merasa bersalah aja kan?" Apapun yang dilakukan anak akhirnya terasa salah di mata orang tuanya. Anak-anak bukan makhluk sempurna. Mereka punya beban hidup, rumah tangga, pekerjaan, dan masalah pribadi yang tidak selalu bisa mereka ceritakan. Ketika orang tua menambah tekanan emosional, bukan tidak mungkin anak memilih menjauh bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin melindungi dirinya sendiri dari luka-luka batin yang terus terbuka. Tentu, bukan berarti orang tua tidak boleh menunjukkan perasaan atau menyampaikan kesepian. Justru penting bagi orang tua untuk jujur tentang perasaannya. Namun harus ada kesadaran untuk tidak menjadikan emosi sebagai alat pengikat atau senjata. Anak yang tulus mencintai orang tuanya akan datang, akan membantu, akan berkorban. Tapi semua itu akan dilakukan dengan hati ringan jika mereka merasa kehadiran mereka disambut dengan hangat, bukan dengan sindiran atau tuntutan. Yang paling dibutuhkan dalam hubungan antara orang tua dan anak di usia senja bukanlah kontrol atau pemaksaan, tapi ruang emosional yang sehat. Anak ingin merasa bahwa ia bisa mencintai orang tuanya dengan caranya sendiri, sesuai kemampuannya. Ia ingin merasa bahwa cinta dan pengorbanannya diterima, bukan dipertanyakan atau dianggap selalu kurang. Orang tua yang bahagia tidak selalu adalah mereka yang dikelilingi kemewahan atau pelayanan penuh, tapi mereka yang bisa memberi ketenangan kepada anak-anaknya. Yang ketika anak datang, suasana menjadi adem. Yang saat anak bercerita, tidak langsung dihakimi. Dan saat anak tidak bisa hadir, tidak serta-merta dicurigai tidak peduli, menjadi tua, bukan berarti menjadi lemah dalam segala hal. Justru di usia senja, orang tua bisa menjadi cahaya yang meneduhkan. Dengan cara berpikir yang jernih, hati yang lapang, dan keikhlasan yang tak lagi menuntut, kehadiran mereka akan selalu dirindukan. Anak-anak akan datang bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Dan itulah bentuk cinta yang paling tulus. Ketujuh, memaksakan kehendak. Kesalahan terakhir yang sering tanpa disadari dilakukan oleh orang tua lanjut usia adalah memaksakan kehendak kepada anak-anak yang sudah dewasa, atau berusaha mengontrol jalan hidup mereka seolah-olah mereka masih anak kecil. Ini adalah kesalahan yang paling banyak menimbulkan luka dalam diam, karena pada dasarnya, semua anak ingin berbakti dan membuat orang tuanya senang.
Tapi jika kebebasan memilih direnggut dan hidup mereka terus-menerus diarahkan atau ditekan, maka yang lahir bukan lagi kedekatan, melainkan kejenuhan dan kejauhan. Memang, benar bahwa orang tua punya naluri kuat untuk menjaga dan melindungi anak-anaknya. Tapi ketika anak sudah dewasa, sudah punya keluarga, pekerjaan, bahkan anak sendiri, maka bentuk cinta yang paling bijak bukan lagi dalam bentuk pengendalian, melainkan kepercayaan. Banyak orang tua yang sulit menerima bahwa anak yang dulu mereka timang dan tuntun kini telah menjadi individu yang harus membuat keputusan sendiri. Bahkan jika keputusan itu berbeda dengan cara pandang orang tua. Misalnya, seorang anak memilih pekerjaan yang tidak sesuai harapan orang tua. Ia ingin menjadi guru karena merasa itu panggilan jiwanya, tapi orang tua berkata, "Ngapain jadi guru? Gaji kecil. Ambil aja kerja di kantor BUMN, lebih jelas." Saat anak tetap bertahan dengan pilihannya, orang tua terus mengulang komentar, bernada kecewa, menanam rasa bersalah tanpa disadari. Lama-lama anak tidak lagi ingin bercerita tentang pekerjaannya, bahkan mungkin menghindar dari pertemuan karena merasa tidak pernah bisa diterima apa adanya. Dalam kehidupan rumah tangga pun, sering terjadi, orang tua mencampuri urusan rumah tangga anak, dari cara mendidik cucu, mengatur keuangan, hingga memilih tempat tinggal. Niatnya mungkin ingin membantu atau meluruskan, tapi jika terus-menerus dilakukan tanpa diminta, itu akan terasa seperti intervensi. Apalagi jika disampaikan dengan nada perbandingan, seperti, "Zaman dulu ibu nggak pernah kayak gitu, makanya anak-anak ibu jadi semua." Kalimat seperti ini mengandung pesan bahwa cara anak menjalani hidup itu salah, dan hanya cara lama yang benar. Tanpa sadar, ini merusak rasa percaya diri anak dan membuat mereka merasa tidak dihargai. Ada juga orang tua yang bersikeras agar anak selalu tunduk pada semua pendapatnya, bahkan dalam hal-hal pribadi seperti pasangan hidup, cara berpakaian, atau pola ibadah. Ketika anak menunjukkan perbedaan, orang tua menganggap itu bentuk pembangkangan. Padahal perbedaan bukan berarti kurang ajar. Itu adalah bagian dari proses menjadi manusia dewasa yang punya arah sendiri. Anak-anak sangat ingin membuat orang tuanya bangga. Tapi jika yang dituntut adalah ketaatan mutlak tanpa ruang berdialog, maka hubungan itu berubah menjadi tekanan yang menguras batin. Anak akhirnya hidup bukan karena panggilan hati, tapi demi memenuhi ekspektasi. Dan celakanya, ekspektasi itu sering tidak pernah benar-benar selesai. Setelah satu hal dipenuhi, muncul tuntutan baru dan seterusnya. Yang dibutuhkan anak dari orang tuanya di usia tua bukan lagi petunjuk hidup secara mendetail, tapi restu dan doa. Mereka butuh diyakinkan bahwa meskipun hidupnya tidak persis seperti harapan orang tuanya, mereka tetap diterima, didukung, dan dicintai. Ketika orang tua berkata, "Bapak, gak sepenuhnya paham jalan yang kamu ambil, tapi Bapak percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan," maka itu seperti air sejuk bagi jiwa anak. Kalimat sederhana, tapi menguatkan dan menyembuhkan. Mengontrol tidak selalu berarti memarahi. Kadang cukup dengan sering bertanya, mengkritik, menyindir, atau membandingkan, sudah membuat anak merasa tidak bebas. Dan tidak ada hubungan yang sehat jika satu pihak terus-menerus harus menyesuaikan diri tanpa bisa menjadi dirinya sendiri. Menjadi tua adalah fase mulia. Saat itulah orang tua bisa menjadi teladan yang bijak, tidak lagi berlomba untuk menentukan arah hidup anak, tapi menjadi pelabuhan tempat anak-anak kembali, melepas lelah, mendapat doa dan dukungan, serta merasa diterima sepenuh hati. Ketika orang tua bisa melepaskan kontrol yang lahir justru kendali yang jauh lebih dalam. Kendali dari cinta yang membuat anak dengan sukarela ingin datang, bertanya, dan mendengar. Karena pada akhirnya, yang diingat anak-anak bukanlah siapa yang paling keras mengatur, tapi siapa yang paling tenang menerima. Dan dari penerimaan itulah cinta tumbuh tanpa paksaan, kedekatan hadir tanpa tekanan, dan bakti mengalir tanpa diperintah. Setelah menelusuri dengan hati yang terbuka tentang 7 kesalahan yang kerap tanpa sadar membuat jarak antara orang tua dan anak di usia senja, kita diajak untuk merenung lebih dalam tentang makna hubungan kasih sayang yang sesungguhnya. Tidak ada manusia yang sempurna, termasuk orang tua yang kita cintai. Begitu pula anak-anak yang kita harapkan tetap dekat. Namun,
Dari ketidaksempurnaan itu justru tumbuh pelajaran berharga. Bahwa cinta tidak hanya tentang hadir secara fisik, tetapi juga hadir secara batin. Usia tua adalah saat di mana kehidupan seolah memberikan panggung terakhir untuk membangun kedamaian, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi terutama bagi keluarga yang kita cintai. Disinilah kebijaksanaan diuji, bukan dengan memaksakan kehendak atau menuntut kesempurnaan, melainkan dengan keikhlasan menerima, kesabaran mengerti, dan kelembutan menyayangi. Ketika orang tua mampu melepaskan ego dan anak-anak mampu memaafkan ketidaksempurnaan, maka jembatan kasih pun akan terbentang kuat, kokoh, dan abadi. Anak-anak mungkin tidak selalu mengerti setiap kata dan langkah yang orang tua ambil, tapi mereka selalu merasakan kehangatan yang tulus dari hati yang terbuka. Demikian pula orang tua, meski tak mampu selalu mengungkapkan dengan kata. Sesungguhnya rindu mereka pada kehadiran dan pengertian anak adalah nyawa yang menyambung kehidupan. Jangan biarkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa sadar menjadi penghalang di antara dua hati yang seharusnya saling menguatkan. Cinta yang sejati adalah cinta yang terus belajar, baik itu dari waktu, pengalaman, maupun dari kesalahan. Ini adalah undangan bagi kita semua, baik orang tua maupun anak, untuk berjalan bersama dengan saling menghormati dan memberi ruang. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah jarak fisik, melainkan jarak hati yang mampu kita dekatkan dengan pengertian dan kasih sayang tanpa syarat. Di usia lanjut, setiap langkah kecil dalam membangun komunikasi yang hangat, setiap kata yang penuh pengertian, dan setiap sikap yang melahirkan kedamaian adalah hadiah terindah yang bisa diberikan dan diterima. Semoga kita semua mampu menjaga tali kasih ini dengan penuh kesadaran dan kelembutan, sehingga masa tua tidak menjadi masa terasing, melainkan masa di mana cinta benar-benar menemukan makna terdalamnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like sebagai bentuk apresiasi, subscribe agar tidak ketinggalan konten bermakna lainnya, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman-teman, agar pesan kebaikan ini dapat menyebar lebih luas. Bersama-sama, mari kita ciptakan keluarga yang penuh cinta dan pengertian di setiap tahap kehidupan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.